Oke, buat weekly quest, yo kabar. Jadi ini ngambil trade ini, kita dari satu-satu dulu. Oh shit, mouse gue. For hour. Oh shit, ini mouse-nya mati nyala, ini nggak mau gerak. Oke, basically dari kemarin udah marking high, area high di sini. Menurutku ini udah jadi vicinity high. Terus abis itu, um, apalagi jadi confluence-nya. Kayak kita kan downtrend ya. Terus habis itu kalau misalnya emang kita ngomong dia trennya begini, tapi dia keluar juga tanpa volume gitu kan, dia kayak quick grind, apa slow grinding gitu. Jadi I assume dia bakal turun lagi at least ya sampai sini lah gitu. Planning to take out all this week lows type type thing. Terus kalau misalnya kalau di 30 menit nih aku kan nyetel. Ini VWAP-nya itu monthly. Ya, I still use VWAP sometimes just to look for apa namanya ya, ngeliat auction-nya lah. Ibaratnya gitu, it helps me to visualize it easier gitu. Ya udah, kemarin udah nyampe sini, dia sempat rotate dari ada low yang aku tandain di sebelah sini kan. Oke, dia bounce 1 2, oke. Nggak ngelong pas di sini, ya wes lah. Terus ya udah mau nggak mau nunggu dia udah nyampe sini, rotate sampai ke high yang sebelah sini. Nah, nyampe ke sini ya nggak harus kena POI-nya, nggak apa-apa karena kan again vicinity ya. Terus habis itu di sini kan 65k juga sama ada round number, jadi udah boleh lah dipantau gitu. That's what I think. Terus habis itu udah rejection, terus dia kalau misalnya lihat di lower time frame juga oke, dia cepet breakdown. Ini weekly VWAP btw. Terus oke, ketahan di weekly VWAP-nya. Terus habis itu dia pump back up pas udah nyampe sini. Basically kayak kalau misalnya kalian buka jurnalnya Kogori juga, dia ada nge-short juga ya. Cuman viewku jauh lebih besar range-nya. Kalau Kogori kan cuman dari sini sampai sini, which is also a good one. Dia bentar lagi harusnya TP dia. Terus abis itu what do I see? Nggak banyak sih sebenarnya sih ya triggernya. Satu, dia ada high hold lagi kan, dia high hold, dia nggak nyampe swipe yang ini. Terus habis itu in my head adalah oke, ini volumenya gede, ada spike in volume, tapi this spike in volume nggak bisa ngebreak high yang ini atau nge-sweep ini juga gitu. Jadi kayak ya udah deh gitu, pas dia udah mulai turun ku entry gitu. Entry di proper yang 10k yang dikasih sama Seryoka ya. Terus ya udah, intinya tuh sekarang stop loss di mana? Stop lossnya aku nggak mau terlalu mepet gitu karena masih ada chance kan dia misalnya ke sweep lah atau apa. Apalagi sekarang jamnya kan di London ya tadi masuknya tuh. Jadi dan kalau misalnya ngomongin soal POI juga, previous weekly VWAP-nya yang ini juga masih bisa jadi POI buat reshort kan gitu kan. Jadi ya udah sekalian aja ambil dari high yang ini aja, lebih tinggi lagi juga stop lossnya jadi 65.500, it's okay lah. Toh juga kan range-nya lebar. um, Terus habis itu cuma masang alert aja kayak oh kalau sini ya udah high-nya ke bridge, I should watch gitu. Dan juga yang sebelah sini at oh sorry ini monthly ya. No weekly deng, sorry. Ya intinya ngeliat lagi reaksi di sini gimana gitu. Jadi SL-nya lebar juga kenapa? Karena it helps me to have time to think whether I should hold on the trade atau enggak gitu. Karena kan kalau misalnya dari kemarin belajar sama Sir Yoka, banyak pertanyaannya itu adalah gimana naruh SL gitu kan. Dan di sini gue mikir kayak oh ya ini reasonable lah, masih kayak 1% SL-nya lebar tapi nggak selebar itu yang kayak
apa namanya, MAE-nya bisa tinggi gitu loh, karena drawdown-nya bisa panjang dulu baru akhirnya turun. Menurut gua reasonable lah, masih 1% stop loss gitu ya, range-nya. Dan yang paling jadi trouble area ya pasti yang di sini ya, karena ini kan ada imbalance ya, which is around now, about now gitu. Yang nanti mesti dilihat adalah nanti malam dia gimana, apakah ya udah dia malah akhirnya ranging gitu, dia bikin kayak what do you call it, like a pennant type shit gitu, kayak gini terus gini. Nah, apakah nanti di sini baru akhirnya breakdown gitu, karena kan masih overall uptrend ya gitu ya. It's something that I not really used to ya, to take trades yang kayak gini, yang apa namanya, reversal. Itu biasanya aku continuation, but menurutku sayang kalau misalnya nggak diambil yang ini juga. Jadi paling yang mesti aku watch out ya nanti itu ya, high yang ini sama low yang ini ya. Kalau misalnya nanti dia ternyata New Yorknya slow grind ternyata di sini terus breakdown, ya oke lah, berarti nextnya ya bisa ngeliat di daerah sini gitu, 64K buat di manage and everything. Atau nggak nanti kalau misalnya Una nge-call ya udah harus partials gitu. But until then ini sih yaudah let be aja. Aku bakal sit on my hands gitu, nanti malam juga mau main tenis juga, and um, alarm udah set, udah there's nothing else to do. Menurutku eksekusinya cukup oke ya, nggak dipucuk-pucuk. I don't use tape, jadi hmm, nggak ini juga apa namanya, nggak masalah juga. It's pretty okay lah, it's pretty okay. I suppose it's okay. Nggak bakal sebagus Bill sama Melo atau Srioka, tapi it's okay. Pretty comfortable with this gitu, and yeah, I think that's it ya buat ini bahasannya.